معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحمده سبحانه وتعالى حمد الحامدين، حمدا يكون لنا ذخرا ورضا عند رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، قيوم السماوات والأرضين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد
سيد غر المحجلين وسيد الأنبياء والمرسلين اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد أصل الجمال ومنبع الكمال ومستودع الجلال وعلى آله وأصحابه خير صحب وآل أما بعد فيا عباد الله فإني موصٍ إليكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah atas berbagai karunia, limpahan rahmat, inayah serta taufiknya. Hingga di siang yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk kita bisa taqarrub kepadanya, untuk kita bisa mengagungkan syiarnya dengan menghadiri sholat Jumat, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa masuk ke dalam surgaku. Idza nudiya lis-salati, apabila datang panggilan salat Jumat, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', maka bercepat-cepatlah kalian penuhi panggilan Allah dan tinggalkan jual beli hal-hal yang melalaikan dari Allah. Yang memanggil kita bukan juragan kita, yang memanggil kita bukan atasan kita, yang memanggil kita adalah Zat yang memberikan pekerjaan kepada kita. Yang memanggil kita adalah Zat yang menanggung kehidupan kita, dan memanggilnya bukan setiap hari, bukan setiap detik, memanggilnya hanya setiap minggu untuk merapat beribadah mengagungkan syiarnya. Maka sungguh beruntung bagi mereka yang bercepat-cepat untuk menghadiri sholat Jumat. Maka sungguh mulia bagi mereka yang bersegera memenuhi panggilan Tuhannya di hari Jumat. Yang tidak lain tujuan kita berkumpul untuk sholat Jumat adalah untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tingkatkan takwa kita, maka tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niscaya Allah akan beri kepada kita solusi dari permasalahan hidup kita, dan kita diberi rezeki yang tiada pernah disangka datangnya. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya solusi, jalan keluar dari problematika kehidupannya, permasalahan rumah tangganya, permasalahan ekonominya, kalau mereka betul-betul bertakwa kepada Allah. Dan Allah mengatakan akan diberi rezeki yang tiada pernah disangka datangnya. Maka bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Tuhan yang menciptakan kita. Niscaya Allah akan beri kepada kita keberuntungan duniawi hingga ukhrawi. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kita sekarang berada di dalam kenikmatan yang besar dengan kita masuk ke dalam bulan yang mulia, bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bulan yang kalau tidak ada bulan ini nggak bakal ada bulan yang lainnya. Bahkan dikatakan laula kama khuliqat syamsun wala qamarun wala sama'un wala lauhun wala qalamun. Kalau bukan karena ada keberadaan Nabi Muhammad tanggal 12 Rabiul Awal, tidak akan ada yang namanya langit, nggak akan diciptakan namanya bumi, tidak akan ada arsy-Nya Allah, tidak akan ada surga dan nerakanya Allah, tidak akan ada kolam. Semuanya berkat wujud Nabi Muhammad SAW. Kalau nggak ada malam 12 Rabiul Awal, kita semuanya menjadi umat yang sesat.
yang Allah mengatakan huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah yang memberikan kepada kita, mengutus kepada kita seorang Rasul yang mentazkiyah kita, membacakan kepada kita kitab-kitab Allah, sedangkan kalian wahai umat adalah umat yang sesat, umat jahiliyah, umat yang tidak tahu berterima kasih kepada Tuhannya, umat yang gak tahu bagaimana menyembah Tuhannya. Namun dengan malam 12 Rabiul Awal, predikat tersebut berubah menjadi predikat kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian menjadi sebaik-baik umat yang aku keluarkan di muka bumi ini, semuanya berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang meskipun diutus dikeluarkan akhir zaman, akan tetapi akan masuk ke dalam surganya Allah di awal pertama kali. Berkat siapa? Berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang akan dibanggakan kelak di hari kiamat, fa inni mubahin bi'ibikum yaumal qiyamah. Kelak akan aku banggakan kalian di hadapan nabi-nabi yang lain di hari kiamat. Umat yang dirindukan oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap saat. Akankah kita tahu bagaimana datang riwayat dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha yang meminta kepada baginda Muhammad untuk dimintakan ampun kepadanya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddamat wa ma ta'akhkharat wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampuni dosa Aisyah, ampuni dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang, dosa yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Maka girang Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha sampai tersungkur kepala mulia Sayyidatuna Aisyah di pangkuan Nabi Muhammad dengan doa tersebut. Maka Nabi mengatakan, afarihti ya Aisyah, apakah kau senang dengan doaku wahai Aisyah? Maka Aisyah mengatakan, bagaimana aku nggak senang wahai Nabi? Yang mendoakan adalah orang yang tidak akan pernah ditolak doanya oleh Allah. Maka Nabi mengatakan, fa wallahi innaha la du'ai li ummati fi kulli shalah. Ketahuilah ini doa yang aku panjatkan kepadamu, persis aku panjatkan untuk umatmu di setiap sholat. Ini adalah doa yang aku simpan untuk umatku di setiap sholat. Yang diperhatikan adalah kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi bagaimana perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di detik-detik terakhir akhir hayatnya, yang mana ketika datang riwayat, datang malaikat maut untuk mencabut nyawa baginda Muhammad, Nabi mengatakan, apakah kau datang dalam keadaan berkunjung kepadaku saat ini atau untuk mencabut nyawaku? Maka malaikat maut mengatakan, kalau sekarang wahai Rasul, aku datang untuk mencabut nyawa. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bertanya, bagaimana keadaan para malaikat? Bagaimana keadaan Jibril? Maka malaikat maut mengatakan, semua malaikat sekarang bersaf-saf untuk menunggu arwahmu wahai Nabi Muhammad. Maka dimulailah pencabutan nyawa baginda Muhammad. Ketika ditarik, beliau mengatakan, inna lil mauti la sakarat, sungguh sakratul maut sakit ya Allah. Kemudian Nabi teringat dengan kita sebagai umatnya, lalu berdoa, Allahumma thaqqil sakarati wa khaffif sakarati ummati. Ya Allah, semua sakitnya sakratul maut umatku biar aku yang tanggung ya Rabb. Perberat sakratul mautku dan peringan sakratul maut umatku. Tidak lain rasa kasih sayang, perhatian Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Belum lagi kelak ketika para umat meminta syafaat kepada nabinya dan ditolak mengatakan nafsi nafsi. Akan tetapi ketika datang kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan
juru syafaat yang memberikan syafaat kepada kalian. Kemudian ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam tersungkur bersujud meminta syafaat kepada Allah untuk umatnya, maka Allah katakan, ya Muhammad, irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tushaffa. Wahai Muhammad, kau berhentilah untuk bersujud, angkat kepalamu dan mintalah syafaat, akan aku beri syafaat. Apa yang dikatakan Nabi? Apakah dia minta syafaat untuk dirinya, atau untuk hanya keluarganya, atau untuk hanya sahabatnya? Nabi mengatakan, wallahi ya Rabb, la arda ahadun min ummati finnar. Ya Rabb, aku nggak mau dan aku tidak ridha satu dari umatku yang telah masuk ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu perhatian Nabi kita Muhammad. Pertanyaannya, apakah bulan Maulid ini kita nggak pantas untuk memperingati hari kelahirannya? Apakah di bulan yang mulia ini kita nggak patut untuk bergembira atas kelahiran baginda Muhammad? Apakah kita salah dengan kita meramaikan pengajian Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengungkapkan kegembiraan kita karena keselamatan kita dari adab Allah berkat Nabi Muhammad? Salah apa kita sampai kita dikafir-kafirkan, kita dibid'ah-bid'ahkan hanya ungkapan rasa syukur kita atas kelahiran Nabi Muhammad? Atau mungkin kebalikannya, orang-orang yang mungkin mengharamkan kegembiraan atau ungkapan kegembiraan atas lahirnya Nabi Muhammad, barangkali di dalamnya ada kebencian kepada Nabi Muhammad, atau mungkin gak suka kalau Nabi Muhammad syiarnya terpampang tersebar di muka bumi ini. Waliyadu billah. Sampai dikatakan, walau anna sa'aina kulla yaumin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Kalaupun perayaan Maulid Nabi setiap hari kita lakukan untuk ungkapan rasa syukur kita atas lahirnya Nabi Muhammad, maka hal itu adalah kewajiban kita sebagai umatnya berterima kasih atas pemberian yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ramaikan, maka bergembiralah, dan perintah bergembira bukan dari lisan ulama, bukan dari lisannya Nabi. Kita perayaan Maulidur Rasul untuk bergembira atas lahirnya Nabi adalah perintah langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Allah mengatakan, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakan wahai Muhammad, dengan fadl min Allah, kemuliaan yang Allah beri yaitu Islam, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya yang diturunkan yaitu Nabi Muhammad, yang Nabi mengatakan, innama ana rahmatun muhdah, aku adalah rahmat yang dihadiahkan kepada kalian wahai umat. Wa bi rahmatihi, atas rahmat tersebut, fabidzalika falyafrahu, maka bergembiralah atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramaikan pengajian-pengajian Maulidur Rasul, baca syama'il Nabi Muhammad, perbanyak salawat kepadanya. Maka orang-orang yang mengagungkan bulan Maulid adalah orang-orang yang berharap syafaat kelak di hari kiamat di hadapan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramaikan, tunjukkan syiar-syiar Islam, bagaimana kegembiraan kita atas lahirnya Muhammad, atas lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya kita menjadi orang-orang yang beruntung. Sebagaimana kita bangga dengan Nabi Muhammad, insyaallah Nabi bangga kepada kita. Sebagaimana kita senang dengan lahirnya Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad akan senang dengan apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita ta'zim di hati untuk syiar Islam. Mudah-mudahan Allah penuhi hati ini untuk cinta atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah beri kemampuan kita untuk kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban syariat Islam dan kita mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim.
wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi hamdan kathiran kama amar. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعنا به في كل أطوار وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واحذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الصلوات الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على إمام الموحدين وقائد غر المحجلين سيد الأولين والآخرين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وعلى آله وأصحابه الناصرين لشريعته والمهتدين بهديه والمتبعين لسنته وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر.